Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hati, jangan menyembah Allah pada asmanya adalah sebuah bisikan hikmah yang sangat dalam, yang hanya dapat dipahami oleh hati yang sedang belajar keluar dari penjara dirinya sendiri. Kalimat itu bukan berarti meninggalkan Asmaul Husna, dan bukan pula meremehkan zikir dan penyebutan nama Allah. Sebab nama-nama Allah adalah cahaya yang Allah bentangkan agar manusia yang gelap dapat menemukan jalan pulang kepadanya. Akan tetapi, rahasia kalimat itu terletak pada peringatan agar seorang hamba tidak berhenti pada kulit lalu melupakan isi, tidak berhenti pada bunyi lalu kehilangan makna, tidak terpaku pada nama tetapi gagal tenggelam kepada pemilik nama. Sebab banyak manusia mengenal Allah hanya sebatas yang mampu dibayangkan pikirannya. Mereka menyebut namanya, tetapi belum mengenal kehadirannya. Mereka menangis ketika berzikir, tetapi masih membesarkan dirinya sendiri. Mereka berbicara tentang tauhid, tetapi hidupnya masih berputar mengelilingi pujian manusia, ketakutan dunia, dan lapar terhadap penghormatan. Maka tanpa sadar, yang mereka sembah bukan Allah yang maha tak terbatas, melainkan bayangan tentang Tuhan yang mereka bentuk sendiri di dalam kepala mereka. Padahal Allah tidak pernah dapat dipenjarakan oleh huruf, tidak pernah dapat dikurung oleh suara, dan tidak pernah selesai diterangkan oleh bahasa manapun. Semua nama hanyalah isyarat, sedangkan Allah adalah samudera tanpa tepi. Semua lafaz hanyalah pintu, sedangkan Allah adalah rumah keabadian yang tak mampu dimasuki oleh akal paling cerdas sekalipun. Sebab ketika engkau menyebut Allah, sesungguhnya lidahmu hanya bergerak di permukaan, sementara hakikat Allah tetap berada dalam kemuliaan yang tak tersentuh oleh imajinasi manusia. Karena itu para arif billah menangis, bukan karena mereka tidak mengenal Allah, tetapi karena semakin mereka mengenal, semakin mereka sadar bahwa Allah terlalu agung untuk dijangkau sepenuhnya. Semakin dekat mereka merasa kepadanya, semakin hancur kesombongan diri mereka, dan semakin banyak mereka menyebut namanya. Semakin mereka malu karena menyadari bahwa hati mereka masih sering berpaling kepada selainnya. Allah berfirman, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Ayat ini seperti petir yang menyambar kesadaran manusia. Sebab kebanyakan manusia hanya mengagungkan Allah dalam ucapan, tetapi belum dalam keberadaan dirinya. Lisannya berkata, Allah Maha Besar, tetapi hatinya masih lebih gemetar menghadapi kehilangan uang daripada kehilangan cahaya iman. Bibirnya memuji Allah Maha Kaya, tetapi jiwanya tetap hina di hadapan dunia. Mulutnya menyebut Allah Maha Melihat, tetapi ia masih berani bermaksiat dalam kesunyian. Maka disinilah makrifat hikmah berbicara, jangan menyembah Allah pada namanya saja, karena nama dapat diucapkan siapapun, bahkan oleh orang munafik sekalipun. Tetapi menyembah Allah dengan kehadiran hati adalah makom yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah hancur egonya di hadapan kebesarannya. Ada manusia yang sepanjang malam melafazkan Asmaul Husna, tetapi setelah zikir selesai, ia kembali menjadi budak dirinya sendiri. Ia masih haus dipuji, mudah tersinggung, iri melihat kebahagiaan orang lain, dan marah ketika takdir tidak berjalan sesuai keinginannya. Maka sebenarnya, ia belum menyembah Allah. Ia baru menyembah keinginannya sendiri, sambil membawa nama Allah di bibirnya. Inilah hijab paling halus yang sering tidak disadari oleh para pencari Tuhan. Mereka sibuk mencari rasa dalam ibadah, tetapi lupa mencari Allah yang disembah dalam ibadah itu sendiri. Mereka mengejar tangisan, ketenangan, karamah, mimpi-mimpi ruhani, bahkan pengalaman mistik, lalu mengira semua itu adalah Allah. Padahal semua itu hanyalah ciptaannya. Dan betapa banyak manusia tersesat, bukan karena meninggalkan Tuhan, tetapi karena jatuh cinta kepada pengalaman tentang Tuhan. Jalan menuju Allah bukanlah perjalanan kaki,
melainkan perjalanan kehancuran diri. Engkau tidak akan sampai kepadanya sebelum keakuanmu runtuh. Sebab berhala terbesar bukanlah patung yang disembah kaum jahiliyah, melainkan ego yang diam-diam duduk di singgasana hati manusia. Selama engkau masih merasa dirimu penting, merasa amalmu besar, merasa ibadahmu suci, merasa dirimu lebih dekat kepada Allah daripada orang lain, maka sesungguhnya engkau masih menyembah dirimu sendiri. Dan itulah sebabnya para wali Allah justru semakin tawadhu ketika ilmu mereka bertambah. Karena mereka melihat bahwa semua ibadah mereka hanyalah debu di hadapan keagungannya. Rasulullah yang merupakan manusia paling mulia saja masih berdoa, "Kami tidak mampu memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri." Ini menunjukkan bahwa bahkan Nabi pun mengakui keterbatasan manusia dalam mengenal Allah. Maka bagaimana mungkin manusia biasa merasa telah memahaminya? Hanya karena banyak membaca, banyak berbicara agama, atau banyak menyebut namanya. Di hadapan Allah, seluruh pengetahuan manusia hanyalah setetes embun di tengah samudera tanpa tepi. Makrifat yang sejati membuat seorang hamba tidak lagi melihat Allah hanya ketika ia berzikir, tetapi melihatnya dalam setiap kejadian hidupnya. Ia melihat Allah dalam jatuhnya air hujan. Ia melihat Allah dalam pecahnya hatinya sendiri. Ia melihat Allah dalam kehilangan yang membuatnya kembali bersujud. Ia melihat Allah dalam luka yang memaksanya berhenti mencintai dunia secara berlebihan. Sebab terkadang Allah menghancurkan hidup seseorang bukan untuk membinasakannya, tetapi agar ia berhenti menyembah selainnya. Karena selama hati masih penuh dunia, nama Allah hanya akan menjadi gema di bibir, tanpa pernah benar-benar hidup di dalam jiwa. Dan ketika seorang hamba mulai mengenal Allah dengan makrifat, ia akan sampai pada satu kesadaran yang sangat sunyi, bahwa seluruh hidupnya sebenarnya sedang ditopang oleh kasih sayang Allah yang tak pernah ia sadari. Ia bernapas karena Allah, ia menangis karena Allah, ia jatuh lalu bangkit karena Allah. Bahkan ketika ia bermaksiat pun, Allah masih memberinya waktu untuk kembali. Betapa lembutnya Allah kepada manusia yang sering melupakannya. Betapa sabarnya Allah kepada hamba yang berkali-kali berpaling darinya. Maka hati para arif tidak dipenuhi kebanggaan spiritual, tetapi dipenuhi rasa malu yang mendalam. Mereka malu karena Allah terus memberi, sementara mereka terus lalai. Allah terus menjaga, sementara mereka terus berpaling. Allah terus membuka pintu ampunan, sementara mereka masih sibuk mengejar dunia yang fana. Maka hakikat dari kalimat itu adalah, jangan berhenti pada penyebutan, tetapi masuklah ke dalam penyaksian. Jangan berhenti pada lafaz Allah, tetapi biarkan seluruh keberadaanmu bersujud kepadanya. Jangan hanya memanggil namanya ketika susah, tetapi hadirkan dia dalam setiap detik hidupmu. Sebab pada akhirnya, perjalanan ruhani bukan tentang seberapa sering engkau menyebut nama Allah, melainkan seberapa hilang dirimu ketika Allah hadir di dalam hatimu. Dan ketika tirai ego itu benar-benar runtuh, engkau akan memahami satu rahasia besar, bahwa sejak awal bukan engkau yang mencari Allah, melainkan Allah lah yang diam-diam selalu memanggilmu pulang.